Saya mau nawarin kakaknya buat tutup aurat dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak? Ya, tapi kan kita belum kenal. Ya belum bisa. Permisi kak, assalamualaikum. Lagi sibuk nggak kak? Enggak sih, Ini saudaraan atau temenan? temenan. Temenan ya. Saya boleh izin duduk nggak sih? Ya, Permisi ya kak ya. Gini kak, ini kebetulan kan temennya nggak pakai hijab nih. Nah, saya mau nawarin kakaknya buat tutup aurat dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki, mau nggak? Mau aja sih, tapi kan kita belum kenal. Iya sih, emang benar belum kenal gitu. Tapi kan tapi sebelumnya agamanya apa ya? Agamanya kak ya? Islam kan. Nah, pasti kan di dalam Islam kan sudah tahu sendiri kita diwajibkan untuk menutup aurat gitu kan. Kalau kita nggak melaksanakannya itu kan dosa gitu kan. Kok kita kenapa harus enggan mencoba sesuatu yang wajib gitu daripada nggak sama sekali gitu? Kenapa nggak coba aja? Ya belum bisa, belum. Belum bisa. Itu coba kamu nggak apa salahnya coba pasti kamu lebih cantik juga ya. lebih cantik. Nah, itu kan temannya juga berhijab gitu kan, meskipun Apa salahnya sih kamu coba dulu? coba aja. Ya bisa. Bisa ya. Kan gini loh, mungkin kakaknya mikir mungkin belum terbiasa, tapi emang terbiasa terbuka seperti ini ya. Iya. Terbiasa. Terus alasan kakak apa ya, gak mau tutup aurat atau belum siap pakai hijab tuh apa kak? Pasti kan punya alasan gitu. Alasan kakak sendiri itu apa? Nggak ada sih, cuma suka kayak begini, lebih Kayak- nyaman pakai yang gini gitu. Lebih nyaman terbuka gitu. Terus kakak sebagai temen pernah nggak sih support temannya suruh pakai hijab gitu? Mas, Terus? bilang gini, mendingan kamu pakai hijab, lebih cantik, lebih sempurna. Tapi emang? dia nolak lah gitu. Ya Tapi- kita kan mau buat apa kalau dia nolak kan? Oke, ya, karena maksa mungkin- lah gitu. karena ya mungkin dia masih nyaman dengan apa ya, haknya kakaknya, mungkin masih nyaman dengan kebiasaannya gitu. Mungkin dia terganggu. Ya, jadi kita juga nggak bisa memaksakan. Jika Islam kan juga bukan agama yang memaksakan, tapi kita luruskan di sini, kita lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita dengan sukarela masuk neraka kayak gitu kan. Sedangkan mungkin nanti deh kak saya menutup aurat setelah nikah, nanti deh kak kapan-kapan pas saya udah siap, kalau udah akhlak saya udah baik, saya udah ngerasa pas gitu. Tapi di sini kan kita menutup aurat itu nggak harus kita nunggu baik dulu, tapi menutup aurat itu wajib buat kita yang ngaku muslimah gitu kan. Tapi saya nggak bisa langsung pakai gamis, nggak apa-apa, pelan-pelan aja kayaknya, mungkin masih belum, mohon maaf, masih belum sempurna, sebenarnya masih udah pakai hijab itu lebih baik. Mungkin nanti bajunya dilebarin lagi, hijabnya lebih besarin lagi. Kita juga kan Pak, biar agak sopan. Ya biar agak sopan. Sudah kan kita juga biasanya kan suka risih diganggu laki-laki, biasanya kayak gitu kan, pasti sering diganggu cowok-cowok kan, nggak mau, sering banget kan biasanya kan. Apalagi kan sampai disentuh-sentuh, dikejar-kejar, biasanya kayak gitu. Kita ya apaan sih, nggak sopan banget, gini banget gitu. Kita nyalahin cowoknya, padahal sebenarnya bukan salah si cowok, ada di diri kita juga gitu. Kita nggak bisa ngejaga diri kita yang mancing mereka buat diganggu gitu dengan cara kita berpakaian kayak gini gitu. Tapi kalau seandainya kita tertutup, meskipun ada yang ganggu, setidaknya dengan cara yang sopan, assalamualaikum kak, biasanya assalamualaikum muhti, setidaknya mereka masih menghormati dengan cara yang sopan. Tapi beda biasanya kalau cewek-cewek terbuka tuh kadang sampai disentuh-sentuh, sampai dikejar-kejar, karena kan cowok sekarang tuh kan sukanya kayak gitu, suka kurang menghargai cewek gitu kan, ngelihat cewek yang lebih pengen lagi, lebih yang ini pengen lagi, kebanyakan kayak gitu. Itu sih sering ngalamin kan kakaknya ya. Lebih baik kamu pakai jilbab aja deh. Mau ya. Terus emang orang tua di rumah nggak nyuruh kakaknya pakai hijab ya? Ya, sering sih nyuruh, tapi kan kita belum mau gitu. Belum mau gitu, tapi keluarga memang sering suruh pakai hijab gitu. Ya, Keluarga berapa kali saya ingetin pakai jilbab biar agak sopan, biar agak
gitulah Bagus, biar nggak terbuka gitu. Kakak Tapi beruntung punya teman yang kayak gini mensupport ke hal baik. Jarang-jarang punya teman tuh, kadang kebanyakan teman tuh yang ngajak ke jalan salah. Udah kamu cantik kan gak pakai jilbab lah kayak gitu. Udahlah kamu kesini aja sama ini sama aku yuk yuk. Jadi kan bukan hal baik yang didapetin tapi hal salah. Tapi teman yang baik itu bukan teman yang datang pas butuhnya aja. Soalnya kebanyakan teman sekarang butuh pas minjem duit gitu. Kebanyakan minjem duit gini-gini pas ada lagi maunya. pas ada maunya gitu, pas lagi kita susah, pas ini nggak, mereka nggak peduli gitu, hilang. Sedangkan pas kita butuh mereka nggak ada. Cari teman yang memang bener-bener apa ya, bisa support hidup kakak, mau dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia. Itulah yang namanya teman gitu, teman yang diridhoi oleh Allah gitu. Bukan teman-teman yang hanya disebut teman pas ada butuhnya doang gitu, kebanyakan gitu. Terus berarti jarang ya, hampir nggak pernah tutup aurat ya? Ya dari dulu Udah biasa kayak gini. Terus ayahnya masih sehat nggak? masih alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat. Sayang nggak sama ayah? Sayang banget. Sayang ya. Kalau kita ngaku sayang sama ayah, terus kok kita tanpa kakaknya tanpa sengaja kakak masukin ayah kakak ke neraka dengan kakak berpakaian kayak gini gitu. Katanya saya sayang sama ayah, saya cinta sama ayah karena ini karena itu. Tapi kok kita jahat banget ngebunuh ayah kita dengan cara kita memasukkan ayah kita ke neraka dengan sengaja. Tanpa sadar kakak setiap kakak keluar rumah satu helai rambut saja yang dilihat sama orang yang bukan mahramnya, yang dilihat sama banyak orang, sedangkan itu bukan hal yang baik buat kakak udah dengan sengaja membuka pintu neraka buat ayah kakak. Kasihan loh, dia masih hidup udah dijamin nerakanya gitu, kasihan gitu kan. Terus nanti belum lagi dikanain musibah dunia gitu, kita nggak ada yang tahu. Jangan berpikir kita akan hidup 1 tahun 2 tahun lagi, belum tentu. Bisa saja kita besok udah nggak ada, bisa saja nanti jam 12 kita udah nggak ada. Dan jangan ditunda-tunda aja berbuat baik. Kan umur siapa yang nggak tahu kan, yang atas yang ngatur. Ya, emang kayak gitu, kita nggak ada yang tahu. Memang jangan ngerasa kita bakal hidup 2 tahun lagi, nggak bisa gitu. Siapa tahu bisa jadi duluan kita, bisa jadi orang tua kita. Jangan sampai kita nyesel. Kalau udah nyesel nggak bisa diulang kembali, nggak bisa. Udah nasi udah jadi bubur gitu. Penyesalan bukan di depan tapi di belakang. Ya di belakang gitu. Kakaknya cantik kok pasti pakai hijab. Jangan tahu. Oh beneran, coba apa salahnya sih kamu coba? Mau nggak coba sekarang? Pasti nyaman lo pakai jilbab. Biar semuanya berubah sekalian pakai gamis ya, mau coba. Aku coba biar في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وأنا مش وياك. Masya Allah, cantik banget lo kayak gini. Cantiknya lo beneran. Terima kasih kak. Ada keturunan luar nggak sih? Enggak sih. Tapi kayak orang-orang Arab gitu mukanya. Terima kasih. Mamanya mirip sama orang Arab. Oh kayak gitu, berarti kayak keturunan dari mamanya ya? Mamanya pakai hijab nggak? Pakai hijab. Mamanya pakai hijab loh, kok nggak dicontoh gitu kan? Itu mamanya udah pakai hijab. Kakaknya juga pakai hijab loh, Pak. Masya Allah, keluarganya pakai hijab, tinggal adiknya menyusul gitu kan. Apalagi kita udah hidup di akhir zaman, jaga pergaulan. Jangan karena saya lihat itu rambutnya diwarna-warni kayak gini bagus, terus dia kayak gini terus bagus banget, pakai ini bagus banget. Kalau kita hanya berpatokan sama duniawi, nggak akan ada habisnya. Manusia itu tidak akan pernah puas sampai hidungnya udah ditutup kapas, udah nggak ada hal lagi dia mau ngapain kalau udah nafasnya udah nggak ada. Jadi jangan sia-siain. Siapa tahu kan usianya bisa kayak kita kan besok Ya, itu nggak ada yang cabut tahu. umur kita besok. Tapi bukan berarti kakak masih muda, masih beranggapan nanti udah saya berubah besok udah lusa, nggak bisa. Umur itu nggak bisa ditarik ulang, kasihan. Jadi jangan guna-gunain masa mudanya dengan waktu yang sia-sia. Tapi kan nanti dia pas udah nikah, tapi kok Allah panggil sebelum nikah gimana? Jadinya kayak jangan beranggapan saya nanti udah saya masih senang-senang dulu gitu. Kakaknya cantik seperti itu. Makasih kak ya udah ajarin pakai hijab. Enggak, aku sama-sama, tapi katanya cantik seperti ini. Semoga bisa istiqomah belajar terus. Cantiknya loh. Tapi temannya pernah, apalagi kan berhijab aja jarang. Pasti kalau pakai cadar belum pernah coba ya. Belum pernah lihat juga temannya pakai cadar kan. Tapi suka penasaran nggak atau pengen pernah nyoba
nyobain nggak biasanya kayak gitu? Dulu pernah pengen cobain tapi itu Kenapa? belum belum ada sempatnya gitu. Belum ada sempat. Sibuk, terlalu Oke, sibuk. gimana kalau sekarang kakak juga cobain pakai cadar? Boleh ya? Nanti dilepas lagi nggak apa-apa. Karena wajah itu juga bisa jadi fitnah buat kita. Fitnah terbesar itu adalah wanita. Wajah juga itu adalah fitnah terbesar. Tapi setidaknya yang penting yang wajib dulu. Oke. Udah dari dapat belum? Tiap hari kayak gini lah cantik beneran. Biasanya kan ngeliatin orang, lihat orang yang pakai cadar. Sekarang ada di diri sendiri. Masya Allah cantik lah beneran. Makasih. Coba ngaca, pasti beda. Kok apa enggak? Ada. Rapi loh, coba kamu ngaca loh. Nanti kan. Cantik banget. Kalau kayak gini pasti bangga ayahnya, keluarganya. Jadi jangan kalau kita mengejar kecantikan terbuka, kalau kita ngeliat cewek-cewek terbuka itu udah banyak banget, udah biasa kita ngelihatnya udah banyak. Tapi kalau kita ngelihat cewek-cewek yang tertutup kayak gini, ini langka banget, masya Allah. Jadi ada melihatnya, kalau cuma saya mau cat warna ini, udah banyak banget kita lihat, udah biasa kita lihat, nggak ada istimewanya. Tapi kalau mungkin ada istimewanya buat orang-orang yang nggak bisa jaga mata, biasanya kayak gitu. Udah biasanya cowok-cowok yang kita sebagai cewek biasanya saya pengen dapetin nanti calon suami yang baik kak, yang soleh. Katanya kan jodoh kita itu cerminan dari diri kita. Kalau kita pengen mendapatkan pasangan yang baik, kita harus juga menjadikan diri kita lebih baik lagi gitu, biar pasangan kita yang baik. Takutnya nanti kan dapet cowok yang udah dapet yang ini masih kurang, yang ini masih lihat yang ini, masih lirik yang ini, masih selalu kurang. Kebanyakan cowok itu seperti itu, masih belum puas aja. Jadi kalau kita pengen mendapat pasangan yang baik, yang soleh, mulai dari diri kita sendiri. Jadi kayak gitu aja pesan kakak. Tadi makasih banyak udah dikasih waktu. Temennya juga masya Allah udah support banget temennya. Semoga kakak juga bisa nanti bisa belajar menutup aurat juga lebih baik lagi.